Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Enlighten Your Faith kali ini akan membahas tentang satu tema yang mungkin menjadi penting untuk dibahas pada kesempatan pagi hari ini, yakni adab menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, dalam Islam sendiri, kita diwajibkan untuk menghormati dan sayang menghormati orang yang lebih tua. Karena apa? Karena orang tualah yang melahirkan kita ke dunia ini. Nah, mungkin ini lebih ditekankan kepada orang yang sudah dewasa, orang yang sudah akhir balik. Ya, orang yang sudah akhir balik. Orang yang mungkin sudah ada yang bisa mencari uang sendiri, ada yang mungkin pergaulannya sudah luas, tapi ya kadang-kadang juga lupa bimbingan dari orang tuanya. Makanya barusan tadi teman saya di Clip on You diperlakukan dengan semena-mena. Teman saya di Clip on You umurnya 45 tahun, barusan main di room Clip on You Prista, mengucapkan selamat ulang tahun, tapi ada satu asistennya yang bersikap tidak baik kepada teman saya tadi. Nah, makanya saya angkat topik ini. Kenapa kok kita diwajibkan menghormati orang yang lebih tua? Ya, karena apa? Orang tua itu sudah banyak makan asam garam dari kehidupan di dunia ini. Bahkan yang umurnya sudah di atas 40 tahun sudah lebih banyak lagi makan asam garamnya. Dan juga selain orang tua itu adalah orang tua yang mungkin melahirkan, mendidik, membesarkan, memberi kita makan, memberi pendidikan yang layak untuk kita. Tapi kenapa kok anak-anak muda zaman sekarang ini mulai berani melawan orang tua? Mungkin termasuk saya di antaranya, karena saya memang cukup sering beradu argumen dengan orang tua saya sendiri. Nah, ini mungkin mungkin topik ini sekaligus bisa juga untuk jadi bahan introspeksi diri untuk saya. Dan mungkin untuk teman-teman semua. Sejadul-jadulnya orang tua atau seserius-seriusnya orang tua itu, ada kelebihannya. Ya, orang tua itu tahu banyak lah. Tahu yang terbaik untuk kita. Terutama juga orang yang lebih tua. Nah, makanya di transportasi umum selalu diprioritaskan orang-orang yang sudah berusia tua, yang sudah lansia gitu, yang memiliki beberapa keterbatasan lah gitu. Jadinya diberikan prioritas. Nah, lantas bagi yang sudah menikah mungkin banyak yang menganggap orang tuanya itu seperti orang lain gitu. Dan bahkan di masyarakat sosial pun orang yang lebih tua aja bisa diperlakukan setara dengan yang muda. Nah, ini kan mohon maaf lahir dan batin loh ya. Memang gak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengajarkan kita untuk berbudi pekerti kepada orang yang lebih tua. Begitu. Jangankan yang sudah umur di atas 40 tahun. Anak-anak yang berada di bawah umur saya, yang di bawah umur 20-an tahun itu aja, banyak yang masih nggak baik sama orang yang di atasnya. Padahal, ya, karena alasannya umur tidak terlalu jauh, jadi bisa diperlakukan sama. Nah, ini masalahnya lagi-lagi adalah kurangnya bimbingan orang tua di rumah, kurangnya budi pekerti, atau mungkin orang tua salah didik. Nah, sama yang muda juga begitu. Yang tua jangan terlalu semena-mena terhadap yang muda. Yang tua harus sayang terhadap yang muda, harus menghargai yang muda. Kalau bisa yang muda itu dirangkul dalam arti yang sebenarnya. Tapi serangkul-rangkulnya dengan generasi muda, tetap harus ada sopan santun yang berlaku. Misalkan teman saya di Clip on You umurnya sudah 45 tahun, ya masa cuma dipanggil namanya saja.
Harusnya dipanggil Pak, Kek, atau panggil Bu, atau panggil Om, atau panggil Tante gitu. Kan lebih enak, kan lebih sopan kan. Cuma memang ya sayang aja, ya masalah budi pekerti memang bisa dibilang tidak berlaku di situs web seperti itu. Nah, makanya perlu untuk dimulai pengajaran budi pekerti yang baik, ya budi pekerti kepada yang tua, kepada yang muda. Nah, ini harus mulai digalakkan. Termasuk yang muda jangan ngomong kepada orang tua sendiri. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan wala tahum uffin. Janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada orang tua. Misalkan disuruh bilang misalkan disuruh ke warung beli makan sama papa atau sama mama, bilang elah lagi asik-asik nonton TV. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalkan kayak kasus tadi teman saya di Clip on You yang sudah tua tapi masih main Clip on You untuk bersosialisasi kan, kalau ada yang bilang gue nggak peduli mau lu tua kek, mau lu muda kek, masa bodoh gitu, nah itu juga jangan, nggak boleh. Kan ingat tadi ayatnya wala tahuma uffin, jangan sekali-sekali kamu mengatakan di dunia pada orang yang lebih tua. Nggak boleh. Dengan guru di sekolah aja pun nggak boleh. Dengan guru di sekolah, dengan dosen di kampus, dengan rektor, dengan kepala sekolah pun juga nggak boleh. Dengan mertua saja pun nggak boleh. Maka daripada itu, saya menghimbau kepada Anda semua, ya mulailah belajar budi pekerti. Dimulai dari mana? Ya dari rumah, dari orang tua. Ya mungkin masalahnya yang laki-laki kurang bimbingan dari ibu, yang perempuan kurang bimbingan dari bapak. Jadi ada lawan jenis. Dan itu wajar loh. Satu penelitian dari Amerika yang dibenarkan oleh guru saya, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang jadi imam besar Masjid Istiqlal, Al-Mufti Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar mengatakan gini, kalau anak laki-laki itu lebih dekat ke ibunya, nanti orang kan pada takut yang anak laki-lakinya jadi bencong, jadi banci. Itu normal padahal. Anak laki-laki dekat dengan ibunya itu normal. Dan sebaliknya kalau anak perempuan dekat dengan bapaknya nanti beresiko jadi tomboy, jadi apa. Padahal anak perempuan dekat dengan bapaknya itu normal. Normal. Kodratnya lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan. Karena kalau misalkan anak perempuan dekat dengan ibunya, anak laki-laki dekat dengan bapaknya, nah itu berpotensi terjadi homoseksual. Nah, kenapa bisa ada LGBT seperti itu? Ya karena salah. Dari rumahnya salah. Anak laki-laki diajarin dekat dengan bapaknya, anak perempuan diajarin dekat dengan ibunya. Nah, bisa jadi inilah yang menjadi awal mula dari maraknya LGBT akhir-akhir ini. Ya, lesbian, gay, homoseksual, gitu. Nah, makanya walaupun berinteraksi dengan siapapun orang yang lebih tua, tetap harus ada tata keramanya, harus ada sopan santunnya, karena Indonesia ini budaya ketimurannya bagus sekali. Jangan sama orang yang lebih tua tuh ngomongnya gue, lo, gitu loh. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sama papa sama mama kandung sendiri nggak boleh ngomong gue, lo, apalagi cuma nyebut nama doang, nggak boleh. Gitu. Tetap harus ada etikanya. Yang tua sama yang muda ya bisa ada boleh menyebut nama, tapi lebih bagus lagi kan kalau ada panggilannya. Misalkan Kak, Dek, gitu. Kan enak jadinya. Nah, makanya mulai sekarang belajarlah berbudi pekerti yang baik, berbudi pekerti, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Dan saya tutup tausiah saya pada pagi hari ini dengan satu kutipan yang saya buat sendiri. Kalau orang jangan menuntut orang itu diciptakan untuk selalu baik kepada Anda, tapi Andalah yang harus baik kepada orang lain.
Baik dalam artian Anda ramah, Anda Anda bersikap dengan sopan santun, Anda bertata krama dan berbudi pekerti yang baik, dan Anda menghormati orang lain, maka pasti orang tersebut akan baik kepada Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam Enlighten Your Faith edisi renungan malam pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.